Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudia Rizky, mahasiswi postgraduate program LSPR, jurusan Corporate Communication. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal tesis saya yang berjudul Cara Pemilihan Konsultasi Dokter di Era Pandemi COVID-19 pada Pasien Lanjut Usia di Klinik Bidakara Medical Center Jakarta. Latar belakang saya mengambil topik penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dampak pandemi COVID-19 pada layanan kesehatan. Kedua, komunikasi dokter dan pasien. Dan yang ketiga adalah pasien lanjut usia. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 memberikan perubahan pada semua sektor kehidupan masyarakat. Di awal pandemi juga terdapat pembatasan sosial, baik PSBB dan PPKM, yang membuat pergerakan masyarakat terbatas. Sektor kesehatan pun terpengaruh. Beberapa fasilitas kesehatan membuat pembatasan jam layanan dan jenis pemeriksaan. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, tenaga kesehatan yang sedang isoman, ataupun beban kerja yang sudah melebihi maksimal. Di masa pandemik ini, telekonsultasi menjadi media yang banyak dipakai oleh fasilitas kesehatan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Komunikasi yang terjalin antara dokter dan pasien mempunyai tujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi ini, seorang dokter akan dinilai baik komunikasi verbal maupun nonverbalnya oleh pasien. Seiring bertambahnya usia seseorang, kemungkinan untuk mengalami masalah fisik, jiwa, spiritual, ekonomi, dan sosial akan meningkat. Pada pasien usia lanjut, penyakit tidak menular atau PTM seperti penyakit diabetes, hipertensi, dan juga penyakit degeneratif lainnya akan meningkat. Untuk penyusunan tesis ini, saya mengambil sampel di Klinik Bidakara Medical Center Jakarta. Klinik BIMC Jakarta merupakan salah satu anak perusahaan dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia atau YKKBI. Klinik BIMC melayani pasien umum, asuransi, dan juga pasien captive. Adapun pasien captive-nya merupakan pensiunan Bank Indonesia dan juga pegawai aktif. Pensiunan Bank Indonesia merupakan pasien lanjut usia atau geriatri. Pada masa COVID, Klinik BIMC Jakarta melayani telekonsultasi yang terdiri dari telekonsultasi dokter umum yang menggunakan chat WhatsApp dan telekonsultasi dokter spesialis yang menggunakan Zoom video. Data volume telekonsultasi yang diambil di klinik BIMC periode tahun 2021 dan 2022 menunjukkan jumlah persentasi telekonsultasi dokter spesialis hanya menunjukkan 0,2% di tahun 2021 dan di tahun 2022 hanya naik menjadi 0,8%. Sedangkan volume telekonsultasi dokter umum di tahun 2021 menunjukkan angka 22% dan di tahun 2022 hanya naik menjadi 23%. Hal inilah yang membuat saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 dan cara komunikasi dokter pasien dalam penentuan preferensi pemilihan cara konsultasi dokter pada pasien lansia. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah 1. Meneliti preferensi pasien lanjut usia terhadap konsultasi online dalam kondisi keterbatasan pertemuan fisik seperti pandemi COVID-19. 2. Meneliti bagaimana pengaruh cara komunikasi dokter pasien di klinik BIMC Jakarta terhadap pasien lansia yang mempengaruhi preferensi cara konsultasi secara online. 3. Menggali faktor lain yang membuat pasien memilih konsultasi online dibandingkan dengan datang langsung ke klinik BIMC Jakarta. Tujuan jangka panjang adalah 1. Membantu pembuatan update standar pelayanan klinik seperti komunikasi dokter pasien, khususnya untuk pasien lansia. 2. Membantu penyusunan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP untuk pengembangan layanan di klinik. 3. Membantu dalam pengembangan layanan online. Dalam 5 tahun mendatang, pasien pensiunan yang akan menjadi pasien di klinik adalah orang yang dulunya merupakan pegawai yang merasakan bekerja dalam kondisi pandemi atau work from home, sehingga pasien lebih terbiasa menggunakan gadget.
Beberapa jurnal yang saya pakai sebagai literatur dalam tesis saya antara lain jurnal yang menggambarkan komunikasi dokter-pasien ataupun peran dokter. Jurnal-jurnal itu adalah 1. Komunikasi dokter-pasien berfokus pasien pada pelayanan kesehatan primer. Jurnal ini menggambarkan komunikasi dokter-pasien yang berpusat pasien sangat penting di pelayanan primer untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. 2. Komunikasi dokter yang berpusat pada pasien di masa pandemi. Jurnal ini menggambarkan komunikasi dokter pasien di masa pandemi dapat kurang efektif karena adanya rasa takut dan khawatir. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan komunikasi interaktif yang nyaman. 3. Peran dokter keluarga pada masa pandemi COVID-19, penanganan di Indonesia dan Jerman. Jurnal ini menggambarkan dokter berperan sebagai care koordinator, edukator, dan monitoring. 4. Pengaruh komunikasi interpersonal dokter pasien terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSUD Awe Syahrani, Samarinda. Jurnal ini menggambarkan faktor respect, empathy, audible, clarity, dan humble dari dokter berpengaruh dalam kepuasan pasien. 5. Communication with patient and the duration of family medicine consultation. Jurnal ini menggambarkan komunikasi yang lebih baik berkolerasi dengan peningkatan panjang durasi waktu konsultasi. Rata-rata konsultasi 8,8 menit. 6. Communication skill in patient-doctor interaction, learning from patient complaint. Jurnal ini menggambarkan komunikasi non-verbal, verbal, isi konten, dan perilaku dokter sebagai faktor yang dapat menyebabkan komplain. Kelompok jurnal berikutnya adalah jurnal yang menggambarkan tentang telemedicine pada masa COVID. Jurnal-jurnal itu adalah 1. Hubungan pelaksanaan telemedicine pada kepuasan pasien saat pandemi COVID-19, Systematic Review. Jurnal ini menggambarkan faktor usia dan jarak mempunyai hubungan antara pelaksanaan telemedicine dan kepuasan pasien. 2. Analisis kualitatif penggunaan telemedicine sebagai solusi pelayanan kesehatan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Jurnal ini menggambarkan telemedicine sebagai solusi dan berkorelasi kuat dengan himbauan pemerintah. Kelompok jurnal berikutnya adalah jurnal yang menggambarkan pasien usia lanjut dan perilaku berobat dari pasien. Jurnal-jurnal tersebut adalah 1. Dukungan pada lansia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jurnal ini menggambarkan dukungan ekonomi, kesehatan, psikologis, dan sosial akan membantu meningkatkan derajat kesehatan lansia. 2. Exploring Physician Older Patient Communication, a qualitative analysis of communication between older patient and general practitioner. Jurnal ini menggambarkan komunikasi dokter yang berbicara seperti seorang ibu, menggunakan kata-kata hangat dan nada suara ramah, lebih dihargai oleh pasien lansia dan memberi rasa percaya. 3. Perilaku berobat pasien hipertensi selama masa pandemi COVID-19 di kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal ini menggambarkan mayoritas pasien hipertensi tetap berkunjung ke Vaskes, 62,95% selama pandemi. Untuk penyusunan tesis ini, saya akan menggunakan teori konsep utama komunikasi kesehatan dan komunikasi interpersonal. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan tradisi, fenomenologi, dan sosiopsikologikal. Pendekatan kualitatif juga akan dilakukan pada penelitian ini. Beberapa teori yang akan digunakan adalah Health Belief Model, teori tindakan beralasan atau Theory of Reason Action, teori difusi inovasi, dan Theory of Mind. Teknik pengumpulan data pada data primer didapatkan dengan wawancara dan data sekunder didapatkan dari buku referensi dan juga jurnal. Analisis data akan dilakukan koleksi data dengan sampel teoretikal, di mana sampel akan diambil sampai mencapai titik jenuh. Kemudian dilakukan reduksi data, dan data akan disajikan secara naratif. Waktu dan tempat penelitian. Sampel akan mengambil pasien lansia yang melakukan konsultasi online di periode 2021 sampai 2022. Adapun tempat penelitian adalah di Klinik BIMC Jakarta.
Teknik analisis data akan dilakukan data triangulasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel hanya diambil dari pasien lanjut usia di Klinik Bidakara Medical Center Jakarta. Asumsi yang mungkin ditemukan pada penelitian ini adalah kesesuaian antara teori yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu teori Health Belief Model, teori Diffusion of Innovation, teori Reason Action, dan teori of Mind di lapangan. Asumsi hasil yang kemungkinan didapatkan dalam penelitian ini adalah karena karakteristik yang dimiliki oleh kelompok usia lanjut, yaitu kelompok usia lanjut merupakan kelompok masyarakat yang paling lama dalam menyikapi suatu perkembangan teknologi. Asumsi kedua adalah kelompok lansia merasa nyaman dengan rutinitas lama yang telah menjadi kebiasaannya sejak dulu. Ini membuat pasien lanjut usia lebih nyaman jika dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter, karena dengan melihat dan merasakan secara langsung bagaimana dokter memperlakukan mereka di ruang konsultasi akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan dari pasien. Mereka juga dapat dengan leluasa menceritakan keluhan medisnya, dan juga dapat diselingi dengan curhatan yang kadang tidak berhubungan dengan kondisi medisnya. Namun adanya kondisi pandemi COVID-19 memaksa mereka keluar dari zona nyamannya dan menggunakan media telekonsultasi untuk kebutuhan medis mereka. Dalam kondisi terbatas seperti ini, pasien hanya dapat merasakan keberadaan dokter melalui media, yaitu media WhatsApp dan media Zoom. Oleh karena itu dibutuhkan usaha yang ekstra untuk menghasilkan komunikasi yang efektif bagi dokter dan pasien. Asumsi lain yang mungkin didapatkan adalah 1. Dalam berkonsultasi, pasien menggunakan perangkat handphone sendiri. 2. Informan merasa mudah menggunakan WhatsApp sebagai media telekonsultasi karena sudah merasa familiar dengan medianya. Namun untuk Zoom, mereka masih merasa gagap teknologi dan beberapa informan harus memakai perangkat komunikasi milik anaknya. 3. Kendala teknis tidak menjadi penghalang karena lokasi rumah tinggal informan masih di sekitar Jabodetabek. Asumsi kesimpulan yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah 1. Informan mempunyai pilihan sendiri tanpa campur tangan orang lain dalam menentukan jenis konsultasi. 2. Pada era pandemi COVID-19, di mana terjadi kekhawatiran adanya penularan, maka pilihan awal untuk konsultasi adalah melakukan konsultasi online. 3. Dalam kondisi keterbatasan pertemuan fisik seperti pandemi COVID-19, pasien lanjut usia memilih untuk memakai layanan konsultasi online. Namun, dalam kondisi yang lebih longgar, jika disuruh memilih antara konsultasi online atau konsultasi secara langsung, maka mayoritas informan memilih untuk berinteraksi secara langsung dengan dokter. Informan merasa memiliki keterikatan batin dengan melakukan interaksi konsultasi langsung dibandingkan melalui konsultasi online. 4. Cara komunikasi yang menunjukkan empati, memakai bahasa yang mudah dimengerti pasien, mungkin akan meningkatkan kepuasan pasien dalam menerima layanan dan membantu mengarahkan preferensi pasien untuk memilih layanan konsultasi dokter secara online. 5. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi preferensi pasien memilih layanan konsultasi online adalah kualitas interaksi informan dengan dokter, durasi waktu konsultasi, dan jenis keluhan dari pasien. Pada akhir penelitian, asumsi ini mungkin terbukti benar, namun bisa saja terbukti sebaliknya atau salah. Oleh karena itu, wawancara dengan informan kunci akan sangat menentukan hasil dari penelitian ini. Demikian presentasi proposal dari saya. Masukan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian akan sangat membantu dalam pengerjaan tesis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.